Hai, kita berjumpa lagi. Hari ini saya akan membacakan beberapa ayat dari kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12. Judulnya Kasih dan Damai. Ayat pertama ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayat 11, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ayat terakhir ayat 12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Sangat senang berjumpa dengan Anda hari ini. Kita jumpa lagi untuk mendengarkan firman Allah. Nah, saudaraku, pada perjumpaan kita kali ini saya masih akan menceritakan tentang cerita dari dalam kitab Perjanjian Baru. Nah, saat ini saya akan mengambil satu cerita yang sangat bagus yang terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 10. Nah, marilah kita mendengarkan bersama-sama apa yang diceritakan di dalam Kisah Rasul pasal 10. Judulnya adalah Petrus dan Kornelius. Nah, kita akan mendengarkan siapakah Petrus itu dan Kornelius itu, ya. Nah, saya akan membacakan ceritanya. Mulai dari ayat 1. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Nah, jadi diceritakan bahwa di Kaisarea katanya ada seorang yang bernama Kornelius, dan Kornelius ini adalah seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Nah, jadi kita tahu di sini bahwa Kornelius ini dia adalah seorang perwira pasukan, ya. Namun tabiatnya atau sikapnya sangat baik, ya. Kalau kita dengar di sini dikatakan ia seorang yang saleh dan seisi rumahnya juga adalah orang yang saleh dan takut akan Tuhan. Dan Bapak Kornelius juga ini banyak memberi sedekah kepada umat Yahudi. Dan Bapak Kornelius juga senantiasa dikatakan berdoa kepada Allah, atau dia rajin berdoa, ya. Nah, kemudian ayat 3. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepada Kornelius. Nah, jadi suatu ketika atau satu hari pada jam 3 dikatakan seorang malaikat atau malaikat Allah ini datang berkunjung ke rumah daripada Bapak Kornelius ini. Dan ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Nah, jadi Bapak Kornelius ini langsung mengenal, ya, bahwa yang datang ini bukan sembarangan orang, ya.
orang ini yang datang, dia adalah utusan daripada Tuhan, ya. Kemudian dia bertanya, ya. Dia bertanya dengan takut. Di sini dikatakan, ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau." Saudaraku, ya. Sangat beruntung sekali, ya, Bapak Cornelius ini, karena malaikat datang sendiri ke rumahnya. Kemudian mengatakan bahwa semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Nah, kemudian selanjutnya, "Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus." Nah, jadi malaikat ini mengatakan kepada Bapak Cornelius bahwa engkau suruhlah beberapa orang ke Yope dan kemudian menjemput seorang yang bernama Simon yang dipanggil Petrus, ya, atau yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Nah, jadi Bapak Petrus ini dia tinggal di seorang bapak juga yang bernama Simon juga, ya. Nah, tempat tinggal Bapak Simon ini dikatakan di tepi laut. Nah, selanjutnya, setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Nah, jadi setelah malaikat ini selesai berbicara kepada Bapak Cornelius ini, langsung Bapak Cornelius ini memanggil, dikatakan, ya, dia memanggil 2 orang hambanya. Dan kemudian ada prajurit juga, ya, seorang prajurit yang mengikuti akan 2 orang hambanya ini. Dikatakan orang-orang ini juga adalah orang-orang yang saleh, yang selalu bersama-sama dengan Bapak Cornelius ini. Nah, jadi ada 3 orang, ya, yang diutus oleh Bapak Cornelius ini pergi menemui Petrus, ya, Simon yang disebut Petrus. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Nah, jadi Bapak Cornelius ini menceritakan juga, ya, apa maksudnya untuk menyuruh ketiga orang-orang mereka, orang-orang Bapak Cornelius ini pergi ke Yope. Jadi apa maksudnya? Jadi sudah diceritakan kepada mereka bertiga dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Yope. Ayat 9. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Nah, jadi ketiga orang ini berjalanlah mereka menuju ke Yope, ke kota Yope. Dan setelah mereka dikatakan sudah dekat dengan kota Yope, kira-kira pukul 2 tengah hari, pukul 12 tengah hari, ada sesuatu yang terjadi di tempat daripada Petrus ini, karena dikatakan di sini Petrus ini naik ke atas rumah untuk berdoa. Jadi kebiasaan daripada Rasul Petrus ini, dia naik ke atas rumahnya setiap jam 12 untuk berdoa. Nah, ayat 10, ia merasa lapar dan ingin makan. Nah, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Nah, sebelum dia berdoa, dia merasakan bahwa perutnya juga sudah apa? Meminta untuk diisi, ya, alias dia lapar. Nah, kemudian dikatakan dia menunggu sejenak untuk mau makan dulu tentunya, ya, baru dia berdoa. Dan makanan sedang disediakan. Namun tiba-tiba dikatakan sini, diceritakan di sini, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Nah, apa yang terjadi, saudaraku, ya? Kita mendengarkan kelanjutan ceritanya. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya
yang diturunkan ke tanah. Oh, jadi ada satu penglihatan ya yang dilihat oleh Petrus pada saat itu, yaitu dikatakan dia melihat langit itu terbuka, kemudian ada turun suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Nah, jadi keempat sudutnya itu ada tergantung ya. Nah, selanjutnya di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Nah, ternyata di dalam kain itu bukan hanya kain itu yang turun begitu saja, namun di dalamnya ada berbagai-bagai jenis binatang, dikatakan binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung ya. Jadi berbagai-bagai binatang terdapat di dalamnya, bermacam-macam ya. Kemudian ayat 13. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Nah, kemudian sementara dia kagum atau terkejut ya melihat akan turunnya kain yang lebar ini dan binatang-binatang yang ada di dalamnya, kemudian dia mendengarkan ada satu suara yang mengatakan, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Nah, kita lihat apa yang dikatakan oleh Petrus di ayat 14. Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Oh, ternyata binatang-binatang yang ada di dalam kain tersebut itu adalah binatang-binatang yang haram ya, atau binatang-binatang yang tidak tahir ya. Nah, saudaraku bisa kembali ya untuk mendapatkan apa saja binatang-binatang yang haram dan apa saja binatang-binatang yang tidak haram atau yang halal yang diperintahkan oleh Tuhan Allah untuk kita manusia konsumsi. Saudaraku bisa kembali di Perjanjian Lama, tepatnya di kitab Imamat pasal 11 ya. Jadi semua di situ sudah dirinci oleh Tuhan Allah, binatang apa saja yang haram dan binatang apa saja yang halal yang kita manusia bisa konsumsi. Nah, jadi Petrus pada saat itu dia mengatakan bahwa tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Nah, selanjutnya ayat 15. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Nah, saudaraku ya. Jadi dia lihat bahwa makanan di dalam itu haram. Namun mengapa ada suara yang mengatakan makan ya, sembelih dan makan. Dan kemudian dikatakan suara yang kedua, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram ya. Itu suara yang kedua. Dan selanjutnya kemudian kita mendengarkan cerita yang berikut di ayat 16. Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Nah, jadi 3 kali saudaraku ya suara yang seperti itu didengar oleh Petrus. Nah, Petrus tentunya bingung ya, apa sebenarnya arti daripada penglihatan yang diberikan Tuhan Allah kepadanya ya. Ini binatang-binatang haram semua saudaraku ya, yang Tuhan bilang jangan makan di waktu yang lalu. Kenapa sekarang Tuhan mengatakan itu boleh dimakan ya. Jadi ini apa sebenarnya ini artinya? Sementara dia tentunya merenungkan ini semua, dia bertanya-tanya dalam hatinya, kita melihat lagi atau kita mendengarkan cerita di ayat 17. Apa sebenarnya maksudnya? Petrus bertanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Wah, saudaraku, jadi sementara Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, apa arti penglihatan ini? Belum dia mendapatkan penjelasan, ternyata dikatakan di sini sudah sampai 3 orang itu ya, yang disuruh Kornelius itu sudah sampai di muka pintu. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya. Di ayat 18, mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Nah, jadi sementara 3 orang ini berdiri dekat muka pintu daripada Petrus,
Kemudian ada orang lain yang tentunya berada di situ dan mereka bertiga bertanya kepada orang itu, apakah ini rumah Pak Simon ya yang disebut Petrus itu? Nah, kemudian di ayat 19, dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Nah, jadi sementara Petrus ini dia berpikir-pikir apa artinya yang saya lihat tadi ya, pasti ada artinya. Nah, kemudian dikatakan ada roh Allah ya datang kepadanya dan berkata, ada 3 orang mencari engkau. Nah, ayat 20, bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Luar biasa saudaraku ya. Jadi Rasul Petrus pada saat itu disuruh oleh roh Allah bahwa turun ke bawah ya. Jadi dia tadi ingat, tadi dia sementara di atas rumahnya, dia mau siap-siapkan untuk berdoa. Dan kemudian dia turun ke bawah karena dikatakan ada 3 orang yang sedang mencari dia. Tidak usah bimbang, ikutlah bersama-sama dengan mereka sebab dikatakan aku yang menyuruh mereka kemari. Ini kata roh Allah kepada Petrus. Dan ayat 21, lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari, apakah maksud kedatangan kamu? Nah, Petrus lalu ke bawah dan bertemu dengan ketiga orang tersebut. Lalu dia bertanya, akulah yang kamu cari, apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Nah, jadi ketiga orang ini berkata kepada Rasul Petrus bahwa saya disuruh oleh seorang yang bernama Kornelius. Orang ini takut akan Allah dan mereka menceritakan bagaimana seorang malaikat itu datang kepada Bapak Kornelius ini dan menyuruh mereka bertiga untuk datang bertemu dan memanggil akan Rasul Petrus ini untuk pergi ke rumah Bapak Kornelius tersebut. Dan diceritakan di sini bahwa Rasul Petrus ini kemudian langsung mempersilahkan mereka untuk masuk dan kemudian bermalam untuk semalam di rumahnya ya. Jadi mereka belum langsung berangkat ke Kaisaria. Mereka bermalam dulu di rumah daripada Rasul Petrus pada saat itu. Nah, kemudian keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Nah, jadi setelah keesokan harinya baru mereka berarti berempat ya pergi, tetapi ada juga katanya beberapa saudara dari Yope yang bersama-sama dengan mereka untuk pergi bertemu Kornelius di Kaisaria. Selanjutnya ayat 24. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka ke Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Nah, jadi perjalanan mereka seharian ya. Besok harinya baru mereka sampai. Dan ternyata yang benar Bapak Kornelius ini sudah menyiapkan ya, dengan sudah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya untuk berkumpul di rumahnya. Dan kemudian ayat 25, ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka.
Wah, jadi makanya tadi saudaraku ya, kalau ingat bahwa Roh Allah mengatakan bahwa jangan bimbang ya, jangan takut Petrus, pergilah ke rumah Kornelius, karena akulah yang menyuruh mereka kemari. Karena ternyata dikatakan betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Nah, ternyata Kornelius ini bukan seorang Yahudi, saudaraku ya. Jadi oleh sebab itu Rasul Petrus dia enggan untuk pergi bertemu dengan Bapak Kornelius ini. Selanjutnya, tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku? Wah, jadi sudah jelas ya bagi Rasul Petrus bahwa ini sebenarnya arti daripada penglihatan yang dia sudah lihat tadi, yang ada bermacam-macam binatang yang haram ya. Ternyata ini semuanya untuk mengatakan bahwa jangan menyebut itu orang yang bukan Yahudi adalah orang yang najis ya. Jadi baik orang Yahudi atau bukan Yahudi itu semuanya berkenan ke hadapan Allah dan mereka harus mendengarkan firman Allah ya. Jadi bukan hanya untuk orang Yahudi tapi untuk semua orang ya, semua suku bangsa. Nah, itulah arti daripada penglihatan yang dilihat oleh Rasul Petrus ternyata pada saat itu. Dan Rasul Petrus mengerti bahwa dia harus mengajarkan firman Allah kepada orang-orang walaupun bukan Yahudi ya, yang mau mendengarkan firman Allah. Nah, kemudian ayat 30 di sini mengatakan bahwa jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Oh, jadi pada saat malaikat itu masuk ke rumah Kornelius, ternyata Kornelius itu sedang berdoa, saudaraku ya. Dan kemudian dia melihat pakaian daripada malaikat ini luar biasa, dikatakan berkilau-kilauan. Oleh sebab itu dia langsung mengetahui bahwa ini bukan orang biasa, ini adalah pesuruh daripada Tuhan Allah. Nah, kemudian ayat 32, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Jadi dia ceritakan kembali ya apa percakapan dia dengan malaikat pada saat itu. Nah, selanjutnya ayat 33. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Nah, jadi Kornelius bilang, kami sudah siap ini ya. Apa yang akan kau sampaikan? Firman Allah yang bagaimana yang kau akan sampaikan, kami akan mendengarkan. Nah, ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Nah, ini Rasul Petrus langsung menceritakan ya maksud daripada penglihatannya. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa,
Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Nah, jadi pekabaran firman Allah yang disampaikan oleh Rasul Petrus saat itu adalah cerita mengenai Tuhan Yesus, ya. Jadi bagaimana Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini, sudah menyampaikan hal-hal yang baik dari Bapaknya, dan bagaimana dia sudah menjadi juru selamat daripada setiap manusia. Nah, itu yang disampaikan oleh Rasul Petrus pada saat itu. Ayat 39, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, saudaraku, ini adalah kesaksian hidup, ya, yang disampaikan oleh Rasul Petrus pada saat itu. Jadi Rasul Petrus mengatakan bahwa kami adalah orang-orang yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia, atau dengan Yesus tentunya, ya, setelah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, kemudian, dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Nah, saudaraku, kita ulang kembali di ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Nah, jadi sementara Rasul Petrus berbicara saat itu, dikatakan turunlah Roh Kudus, ya, ke atas mereka semua, ya, atau semua yang ada di dalam ruangan atau di dalam rumah daripada Bapak Kornelius tersebut. Nah, ini menjadi saksi, ya, kepada orang-orang yang hadir pada saat itu, yang bersama-sama dengan Rasul Petrus, ya, yang bersama-sama atau yang mengikuti Rasul Petrus pada saat itu. Dan ayat 46, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Jadi Roh Kudus itu turun ke atas Kornelius dan keluarganya serta sahabat-sahabatnya pada saat itu. Dikatakan bahwa Roh Kudus itu sudah berada di dalam kehidupan mereka, ya. Jadi siapakah, katanya, bolehkah orang mencegah untuk membaptiskan orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Nah, itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kemudian ayat 48, lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Nah, jadi pada saat itu juga, saudaraku, Rasul Petrus membaptis akan keluarga daripada Bapak Kornelius, ya, bersama dengan sahabat-sahabatnya. Jadi pada saat itu juga mereka menjadi pengikut daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku, inilah cerita yang saya dapat bacakan, ya, dari kisah Rasul pasal 10. Nah, saudaraku, kira-kira pelajaran apa yang kita bisa petik dari cerita yang ada di dalam kisah para rasul pasal 10 ini, ya. Nah, saya di sini ada mencoba beberapa poin
Ya, pertama dikatakan kita mengambil contoh sikap Bapak Kornelius ini yang walaupun ia belum mengenal Yesus, namun ia telah melakukan hal-hal yang benar. Oleh sebab itu ia dikasihi oleh Tuhan dan terpilih untuk mempelajari firman Tuhan lebih mendalam. Nah, kemudian yang kedua, ia memilih untuk cepat mengambil keputusan untuk belajar firman Allah. Nah, jadi kita ingat tadi ceritanya pada saat malaikat menyuruh dia untuk pergi, dia langsung apa? Memerintahkan akan prajuritnya dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia untuk segera pergi untuk memanggil Rasul Petrus pada saat itu. Dan yang ketiga, Bapak Kornelius ini juga suka untuk mengajak keluarga dan sahabat-sahabatnya untuk bersama-sama mendengarkan firman Allah. Nah, jadi ini kita bisa mengambil contoh ya dari ini semua, bahwa kita juga bisa sama seperti Bapak Kornelius ini, suka memanggil akan teman-teman dan saudara-saudara kita yang belum mengenal akan Tuhan Yesus untuk bersama-sama bisa mendengarkan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan poin yang keempat dikatakan bahwa setelah ia sudah mengerti firman, ia memberi dirinya untuk dibaptis. Nah, jadi tidak berlama-lama juga saudaraku ya, pada saat dia sudah mendengarkan akan firman Allah dan Roh Allah juga turun atas mereka, maka mereka segera memberikan diri mereka untuk dibaptiskan. Nah, itulah pelajaran yang kita bisa petik, atau sedikit pelajaran yang kita bisa petik dari pribadi seorang bapak yang bernama Kornelius. Nah, saat ini kita mungkin melihat juga bagaimana tentang Rasul Petrus ya. Nah, saya akan mengambil sini cuma satu ya, yaitu Rasul Petrus itu dia dari dulunya tentunya dia sudah tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang haram ya atau najis ya. Jadi dia tidak mengkonsumsi binatang-binatang yang haram ya, sehingga pada saat tadi kita sudah mendengarkan pada saat turun itu kain dari atas langit yang berisi dengan bermacam-macam binatang yang haram, dia tidak mau memakannya ya, karena dia mengatakan bahwa saya tidak pernah memakan makanan-makanan yang haram atau najis. Nah, saudaraku, biarlah juga kita bisa mencontohi akan Rasul Petrus ini. Di dalam hidupnya dia tidak mau memakan makanan-makanan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Allah. Nah, saudaraku, terima kasih saudaraku sudah bersama-sama dengan saya untuk mendengarkan firman Allah. Pertemuan kita pada saat ini sampai di sini. Saya selalu mendoakan saudaraku supaya selalu ada di dalam perlindungan daripada Tuhan Yesus, berbahagia dan bersukacita. God bless you. Bye.